Sebagai reporter yang meliput langsung dari lokasi, saya dapat memastikan bahwa penyelenggaraan 38 Asian Television Awards ATA tahun ini kembali menegaskan posisi Indonesia di panggung hiburan internasional. Ajang penghargaan prestisius yang telah memasuki usia 3 dekade ini memilih Jakarta sebagai tempat penyelenggaraan 2 malam puncaknya. Keputusan tersebut bukan hanya bentuk kepercayaan terhadap kapasitas industri hiburan tanah air, tetapi juga sinyal bahwa Indonesia semakin diperhitungkan di kawasan Asia Pasifik. Para pelaku industri, dari produser, sutradara, aktor, hingga pemimpin perusahaan media, menyambut positif terpilihnya Indonesia sebagai tuan rumah. Mengingat ajang ini menjadi kesempatan besar untuk memperkenalkan karya, teknologi siaran, serta kreativitas lokal kepada dunia. Sejak pengumuman resmi, suasana persiapan terlihat sangat serius, mulai dari penataan panggung bertaraf internasional hingga pengamanan dan kehadiran media asing. Dari kacamata reporter, tajuk terbesar dari keseluruhan rangkaian acara ini adalah meningkatnya kepercayaan regional terhadap kemampuan insan pertelevisian Indonesia. Dengan keterlibatan banyak pihak dari berbagai negara, ATA 2025 bukan sekedar acara penghargaan, melainkan juga pertemuan besar industri yang mempertemukan visi, inovasi, dan kolaborasi untuk masa depan televisi Asia. Dalam konferensi pers resmi, pihak penyelenggara ATA mengkonfirmasi bahwa Indosiar dan platform streaming video kembali dipilih sebagai official broadcaster dan co-production partner untuk tahun ini. Sebagai jurnalis yang mengikuti perkembangan industri media, penunjukan ganda ini bukan keputusan sembarangan. Pada malam peluncuran, jajaran manajemen MTech Group terlihat mendapatkan apresiasi langsung dari Komite ATA atas kualitas produksi dan keberhasilan penyiaran tahun sebelumnya. Penunjukan tersebut menjadi bukti bahwa kedua platform ini dinilai mampu menghadirkan standar siaran yang memenuhi ekspektasi internasional, sekaligus memberikan pengalaman menonton yang maksimal bagi pemirsa di seluruh Asia. Dari sisi pemberitaan, kolaborasi ini memperkuat posisi Indonesia sebagai pemain utama dalam industri produksi acara berskala global. Tim produksi Indosiar terlihat bekerja siang malam, mempersiapkan panggung megah dengan tata cahaya dan audio yang disejajarkan dengan acara penghargaan tingkat dunia. Sementara itu, video menyiapkan infrastruktur digital untuk memastikan streaming berlangsung tanpa gangguan. Keseluruhan persiapan ini menegaskan bahwa industri penyiaran Indonesia tidak hanya menjadi penonton perkembangan global, tetapi berdiri sejajar sebagai penggerak. Sebagai reporter yang ditempatkan di pusat acara, saya mengamati bahwa salah satu sorotan utama ATA tahun ini adalah format 2 malam yang disiarkan live. Malam pertama dijadwalkan tayang eksklusif di video, sementara malam kedua disiarkan secara simultan di Indosiar dan Video. Konsep 2 malam ini bukan hanya strategi penyiaran, tetapi upaya yang dirancang untuk memberikan ruang lebih besar bagi penghargaan dan pertunjukan musikal dari berbagai negara. Pihak penyelenggara menyampaikan bahwa keputusan ini diambil untuk memberikan panggung lebih luas kepada 40 lebih kategori penghargaan, serta memberikan keleluasaan bagi artis internasional tampil tanpa waktu terbatas. Dari belakang panggung, saya menyaksikan bagaimana tim penyiaran harus bergerak cepat, menyesuaikan transisi antar segmen demi menjaga ritme tayangan tetap elegan. Sangat terlihat bahwa standar yang diterapkan mengacu pada format penghargaan global seperti Golden Awards dan Asian Star Ceremonies. Penonton di rumah juga disuguhkan pengalaman imersif melalui sudut kamera dan kualitas visual berdefinisi tinggi. Dari sudut pandang seorang reporter, ini adalah salah satu gelaran dengan eksekusi teknis terbaik yang pernah diadakan di Indonesia. Pada malam pertama penyelenggaraan, suasana di panggung utama terasa sangat meriah dengan penampilan dari sejumlah musisi Indonesia. Budi Doremi membuka acara dengan aransemen khusus yang disiapkan untuk panggung internasional, menampilkan kombinasi musik akustik dan elemen elektronik yang membuat penonton memberikan tepuk tangan panjang. Di sisi lain, Mutia dari The Academy 7 tampil dengan karakter vokal kuat yang mencuri perhatian juri dan tamu internasional. Sebagai reporter yang berada di area media pit, saya melihat dengan jelas bagaimana penampilan para musisi lokal ini berhasil mengangkat identitas musik Indonesia ke panggung Asia. Banyak tamu undangan dari luar negeri tampak merekam momen tersebut, menandakan bahwa talenta lokal berhasil memberikan kesan mendalam. Dalam wawancara singkat, salah satu produser tamu dari Jepang bahkan menyebut bahwa kualitas vokal Mutia setara dengan penyanyi profesional di negaranya.
Malam pertama ini membuktikan bahwa Indonesia tidak kekurangan talenta musik yang siap tampil dalam skala internasional. Selain penampilan dari talenta lokal, panggung malam pertama juga diramaikan oleh kehadiran artis internasional dari Filipina, Jepang, Sri Lanka, hingga Korea Selatan. Sorotan terbesar datang dari grup K-pop Kairas yang menjadi magnet bagi para penonton dan penggemar Hallyu Wave di Indonesia. Dari posisi saya di area liputan, sorakan penonton menggelegar begitu grup tersebut naik ke panggung dengan koreografi energik khas industri musik Korea. Tidak hanya Kairas, beberapa penyanyi solo dari Filipina dan Sri Lanka juga memberikan penampilan yang memperkaya warna musikal di panggung ATA. Para artis ini ternyata sudah mempersiapkan penampilan khusus untuk pasar Indonesia, termasuk menyelipkan ucapan dalam bahasa Indonesia yang membuat penonton merasa lebih dekat. Dari perspektif reporter, kehadiran musisi internasional ini bukan hanya sekedar hiburan, tetapi juga simbol kolaborasi budaya yang semakin kuat antara negara-negara Asia. Hal ini menunjukkan bahwa ATA adalah ruang penting yang menghubungkan industri hiburan berbagai negara dalam satu panggung megah. Malam kedua ATA menghadirkan kemegahan yang lebih besar. Ini adalah puncak acara yang disiarkan langsung di Indosiar dan video, dan dari kacamata saya sebagai reporter, atmosfernya jelas berbeda dari malam sebelumnya, lebih padat, lebih glamor, dan jauh lebih emosional. Penampilan artis lokal seperti Dewi Persik, JKT48, dan para bintang di Academy 7 memberikan kehangatan tersendiri bagi penonton Indonesia. Dewi Persik tampil dengan koreografi khusus yang menggabungkan unsur tradisional dan modern, sementara JKT48 membawa konsep panggung yang sangat terencana, lengkap dengan permainan cahaya yang impresif. Artis internasional pun turut meramaikan, membawa nuansa global yang kental. Paduan musik lokal dan mancanegara menciptakan alur pertunjukan yang terasa sangat sinematis. Dari ruang media tempat saya menyaksikan keseluruhan pertunjukan, jelas terlihat bahwa malam kedua dirancang untuk menjadi titik klimaks yang menunjukkan kemampuan produksi Indonesia dalam mengeksekusi acara sebesar ini dengan sangat profesional. Salah satu elemen yang mempercantik penyelenggaraan tahun ini adalah kehadiran para selebriti lokal dan internasional sebagai pembaca nominasi. Sebagai reporter yang mengikuti rundown acara, saya mencatat bahwa daftar pembaca nominasi mencakup aktor, aktris, presenter, hingga produser ternama dari berbagai negara. Penampilan mereka bukan hanya menambah prestis acara, tetapi juga memberikan interaksi segar yang membuat suasana panggung lebih dinamis. Banyak dari mereka mengenakan busana hasil rancangan desainer Indonesia yang secara tidak langsung memperkenalkan karya fashion lokal kepada audiens internasional. Saat jeda acara, kami dari tim media sempat berbincang dengan beberapa pembaca nominasi dari Filipina dan Singapura, dan mereka mengaku terkesan dengan penataan panggung serta alur penyelenggaraan yang sangat rapi. Keikutsertaan tokoh industri ini jelas menunjukkan bahwa ATA bukan sekadar ajang penghargaan, namun juga pertemuan besar para profesional televisi yang membawa kepentingan kolaborasi lintas negara. Selama 2 malam liputan, saya menyaksikan betapa tingginya standar produksi yang diterapkan dalam acara ini. Mulai dari tata panggung, sistem pencahayaan, kualitas audio, hingga desain kamera, semuanya mengikuti standar internasional. Indosiar sebagai penyelenggara siaran terlihat sangat serius menghadirkan tampilan visual yang memukau. Tim kreatif mengungkapkan kepada kami bahwa sebagian besar perangkat teknis merupakan teknologi terbaru yang juga digunakan dalam acara musik dan penghargaan tingkat global. Bahkan, sistem pencahayaan dirancang dengan auto mapping yang mampu menyesuaikan suasana secara otomatis. Bagi industri televisi Indonesia, pencapaian ini menjadi bukti bahwa kemampuan teknis kita sudah sejajar dengan negara-negara Asia lain seperti Korea Selatan, Jepang, dan Singapura. Sebagai reporter, saya melihat bahwa kualitas produksi inilah yang membuat ATA terus mempercayakan Indonesia sebagai tuan rumah. Standar tinggi tersebut menjadi modal penting bagi Indonesia untuk kembali menjadi pusat penyelenggaraan acara internasional di masa mendatang. Selama peliputan, terlihat jelas bahwa banyak media asing hadir, baik dari negara Asia maupun Eropa. Mereka datang untuk melaporkan perkembangan hiburan kawasan, sekaligus mengamati bagaimana Indonesia mengelola acara sebesar ini. Dalam beberapa kesempatan wawancara di ruang pers, jurnalis asing menyampaikan kekaguman mereka terhadap kelancaran acara dan sambutan hangat dari pihak penyelenggara. Salah satu reporter dari Korea Selatan
bahkan menyebut bahwa kualitas pengamanan dan pelayanan untuk media tidak kalah dengan acara besar di negara mereka. Banyak dari mereka menyoroti betapa profesionalnya tata acara dan betapa ramahnya interaksi panitia dengan tamu internasional. Liputan-liputan asing yang mulai beredar memperlihatkan bagaimana nama Indonesia kembali dibawa ke permukaan dalam konteks positif. Hal ini tidak hanya membantu citra Indonesia sebagai negara penyelenggara acara internasional, tetapi juga memperkuat posisi Jakarta sebagai kota yang mampu menyelenggarakan event berskala besar dengan struktur yang sangat matang. Puncak dari keseluruhan rangkaian acara tentu saja adalah pemberian penghargaan kepada para pelaku industri televisi dari seluruh Asia. Sebagai reporter yang mengikuti proses seleksi sejak awal, saya melihat bahwa kompetisi tahun ini sangat ketat, dengan peserta dari puluhan negara mengirimkan karya terbaik mereka. Penyampaian pemenang berlangsung sangat emosional, penuh apresiasi, dan memberikan gambaran jelas tentang dinamika industri televisi Asia saat ini. Namun yang paling menonjol adalah bagaimana Indonesia tampil bukan hanya sebagai penyelenggara, tetapi juga sebagai salah satu negara yang berhasil menampilkan perkembangan pesat di industri kreatif. Banyak program televisi Indonesia menerima nominasi penting, menandakan bahwa kualitas produksi dalam negeri semakin diperhitungkan. Kehadiran Indonesia sebagai tuan rumah 2 tahun berturut-turut memberikan sinyal kuat bahwa negara ini siap memainkan peran besar dalam perkembangan hiburan Asia Pasifik. Dari sudut pandang reporter, AT 2025 bukan hanya acara penghargaan, melainkan momentum strategis yang menunjukkan bahwa Indonesia telah naik kelas di industri hiburan dunia.